Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Operation Java. Film ini dirilis pada Februari 2021 kemarin. Dan film ini didasarkan pada kehidupan nyata dan menggambarkan tentang investigasi kasus yang dilakukan oleh polisi Cybercell dengan bantuan dua pemuda pengangguran lulusan teknik. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang suami bernama Rama yang membawa istrinya Janaki ke kantor polisi dan bertemu dengan kepala polisi Cybercell yaitu Pratapan. Mereka mengajukan komplain tentang video asusila yang beredar, dan di video itu orang-orang mengatakan kalau pemainnya adalah Janaki, istri Rama. Pratap mengatakan jika itu bukan Janaki. Namun Rama tetap meminta bukti dari cyber forensik untuk menguatkannya. Sore harinya, ada dua pemuda bernama Tony dan Dasan meminta bertemu dengan Pratap dan mengatakan kalau Cybercell telah salah tangkap dalam kasus pembajakan film Premam. Tony dan Dasan adalah dua pemuda lulusan teknik komputer dan bekerja paruh waktu sebagai kurir. Namun Pratap mengatakan jika kasus itu sudah selesai karena polisi sudah menangkap pelakunya, yaitu admin website film Tamil Rocket. Namun Tony dan Dasan mengatakan jika ada website lain yang mengupload film itu 1 hari sebelum perilisan film. Mereka pun dipindahkan ke ruangan meeting dan menjelaskan lebih detail di depan para tim Cybercell. Mereka pun melanjutkan jika film Premam dirilis pada tanggal 29 Mei jam 11 malam. Namun 1 hari sebelumnya, film ini diupload di web lain. Namun, IP address-nya disembunyikan dan jika ditelusuri, kemungkinan IP address-nya berada di luar negeri. Dasan pun melanjutkan, setelah ditelusuri, mereka mengupload film Premam dengan nama Hero. Uploadan mereka memiliki beberapa file. File pertama bergambar seekor anjing. Lalu ada 6 file berupa video film Premam dan 1 file kosong bernama Baburaj. Dan orang yang bernama Baburaj inilah yang mengupload pertama kali. Dan tim Cybercell langsung mengejar pria bernama Baburaj ini. Tony dan Dasan pun ikut membantu dalam mencari Baburaj ini. Mereka pun melakukan pencarian dari nama-nama kru film Premam yang bernama Baburaj. Setelah dicari, ada 1 nama Baburaj yang bekerja di industri film. Tim pun langsung mencari tahu tentang Baburaj ini dan mendapatkan kalau Baburaj ini telah melakukan banyak panggilan telepon ke banyak sutradara sebelum film Premam dirilis dan juga menerima uang puluhan juta sebelum film ini dirilis. Pratap pun langsung memerintahkan bawahannya yaitu Joy dan Basir untuk menginterogasi Baburaj. Tim pun langsung mendatangi kantor Baburaj dan bertemu dengannya di sana. Mereka pun langsung melakukan pemeriksaan di kantornya dan menginterogasinya di sana. Namun, tidak ada bukti apapun yang tim dapatkan di sana. Basir pun marah pada Dasan dan Tony karena hal itu. Karena tidak enak, Dasan dan Tony pun memilih untuk pulang sendiri berjalan kaki. Malam harinya, mereka pun terus melanjutkan mencari Baburaj dengan laptop mereka karena mereka sangat yakin dengan analisa mereka itu. Setelah mencari, mereka pun menemukan sebuah akun di Facebook bernama Baburaj yang memiliki foto profil seekor anjing yang sama dengan gambar anjing di file Baburaj. Dan akun Facebook itu berprofesi sebagai supir bis. Mereka pun langsung pergi ke terminal bis dan mencari informasi di sana tanpa tim Cybercell. Dan mereka pun mendapat informasi kalau bis yang dikemudikan Baburaj akan tiba esok pagi. Mereka pun menunggu Baburaj di sana. Setelah bis Baburaj tiba, mereka pun langsung mendatanginya dan menanyakan tentang film Preman. Namun Baburaj mengatakan tidak tahu apa-apa soal internet, apalagi memiliki akun Facebook, karena handphonenya masih polifonik. Dan ketika mereka menunjukkan foto anjing tersebut, ia pun mengatakan kalau anjing itu milik adiknya. Tony dan Dasan pun langsung mengabari Cybercell. Mereka semua pun langsung mendatangi rumah adik Baburaj. Cybercell pun langsung menginterogasi dan memeriksa penghuni rumah itu. Dan akhirnya menemukan bukti kalau anak dari adik Baburaj lah yang menguploadnya pertama kali. Dan sang anak pun mengatakan jika file itu ia dapatkan dari pacarnya yaitu Anjali.
Cybercell pun langsung mendatangi Anjali dan menginterogasinya di mobil. Sambil menangis, Anjali pun mengatakan jika file itu ia dapatkan dari kekasihnya yang lain, yaitu Achilles, yang bekerja sebagai sistem operator di lembaga sensor. Cybercell pun langsung mendatangi rumah Achilles dan langsung meringkusnya dan membawanya ke kantor. Tony dan Dasan pun senang karena berhasil memecahkan kasus itu. Namun sayangnya, mereka tidak diizinkan masuk ke mobil karena protokol penyelidikan. Dan mereka pun harus kembali pulang jalan kaki. Dan itu membuat mereka sangat sedih, karena mereka merasa dunia ini tidak adil untuk mereka, yang sudah berjuang mencari pekerjaan tetap, namun tidak pernah mendapatkannya. Tony memiliki kekasih yaitu Alfonsa, seorang perawat di rumah sakit. Mereka sudah lama berpacaran, namun Tony masih belum berani melamarnya karena belum memiliki pekerjaan tetap. Malam itu, Alfonsa meminta Tony untuk menjemputnya di halte bis. Saat Tony ingin berangkat, Pratap dan Joy datang ke rumah Tony dan memberikan mereka hadiah yaitu jam tangan, karena telah membantu tim Cybercell menangkap pelaku yang sebenarnya. Tony dan Dasan mencoba meminta pekerjaan di Cybercell pada Pratap jika ada. Namun Pratap mengatakan dengan berat hati jika tidak ada lowongan di sana. Setelah selesai berbicara dengan Pratap, Tony pun langsung berangkat menjemput Alfonsa. Saat sampai, Alfonsa pun marah karena dia sudah menunggu lama di sana. Alfonsa pun terus menuntut Tony agar mencari pekerjaan tetap dan melamarnya. Jika tidak, Alfonsa akan pergi ke Irlandia karena sudah mendapatkan pekerjaan di sana dengan gaji yang besar. Tony yang mendengar itu pun mengira jika Alfonsa ingin putus dengannya karena selalu menyindirnya. Tony pun mengatakan jika Alfonsa ingin putus dengannya silahkan saja. Namun Tony justru ditampar oleh Alfonsa dan pergi meninggalkannya. Tony pun sedih karena hubungannya kandas, dan Alfonsa pun memblokir nomor Tony. Satu bulan kemudian, Rama kembali mendatangi Pratap dan menanyakan perkembangan kasus video asusila itu. Namun Pratap dengan sedih mengatakan jika ia sudah mendapatkan laporan resmi dari cyber forensik yang mengatakan jika pemeran wanita di video itu adalah Janaki, istrinya. Rama tidak percaya dengan hal itu karena ia sangat tahu istrinya. Dia pun mengatakan pada Pratap kalau karena video itu anaknya tidak ingin pergi ke sekolah dan memilih tinggal di luar kota bersama saudaranya karena malu. Rama pun mengatakan kalau ia akan membuktikan kalau semua itu salah. Lalu Pratap memanggil Tony dan Dasan ke kantor dan memberitahu mereka jika Cybercell ada program training selama beberapa bulan dan menyuruh mereka untuk mengikuti program itu. Namun ini hanya bersifat kontrak sementara, bukan permanen. Tony dan Dasan pun sangat senang mendengar itu. Dengan penuh semangat, mereka pun pulang ke rumah dan mempersiapkan segala kebutuhannya. Keesokan harinya, mereka langsung memulai bekerja di Cybercell. Mereka pun memperkenalkan diri dengan para staf di sana. Suatu hari, ada dua orang yang datang ke kantor Cybercell untuk mengajukan keluhan. Joy yang menerima keluhan itu memanggil Tony dan Dasan. Tony pun kaget karena ternyata dua orang itu adalah Alfonsa dan ayahnya. Dan Alfonsa pun kaget karena Tony sekarang bekerja di Cybercell. Alfonsa pun menjelaskan kronologisnya jika ia telah ditipu oleh wanita Tamil yang menelponnya dan menjanjikan padanya bekerja di Irlandia dengan gaji yang besar. Dan ia disuruh membayar sejumlah uang ke akun bank untuk biaya pendaftarannya. Namun setelah ia mengirimkan uangnya, ia sudah tidak bisa menghubungi nomor tersebut. Lalu Pratap pun berdiskusi dengan Joy dan memberikan kasus itu pada Tony dan Dasan. Dan Alfonsa pun terlihat kembali membuka blog nomor Tony karena ia membutuhkannya. Tony dan Dasan pun mulai menyelidiki kasus itu dan menemukan salah satu korban serupa dengan Alfonsa di YouTube. Tony pun mencari alamat korban itu, dan mereka pun akhirnya bertemu dengan korbannya. Lalu mereka pun menginterogasinya, dan korban pun memberikan sebuah foto wanita Tamil dan suaminya yang seorang warga asing yang telah menipunya. Lalu Tony menunjukkan foto itu pada Alfonsa. Namun Alfonsa mengatakan jika itu bukan pelakunya. Lalu Alfonsa pun memberikan email pelaku. Namun email pelaku itu adalah email palsu yang digunakan banyak orang untuk menipu.
Tony pun lalu mencari beberapa korban lain yang serupa dengan Alfonsa untuk mengetahui modus operandi pelaku, mendapatkan email-email korbannya. Tony dan Dasan pun terus mencari korban-korban lain, dan salah satunya adalah Feni. Setelah Tony dan Dasan mencari kesamaan dari pola penipuan Feni dan Alfonsa, mereka pun menemukan foto Feni di halaman Facebook Alfonsa, dan mereka berdua sedang berada di mall yang sama pada saat itu. Tony dan Dasan pun mendatangi mall itu. Dan ternyata, di depan pintu masuk mall tersebut ada formulir bagi-bagi hadiah yang mengharuskan orang-orang mengisi email dan nomor telepon mereka untuk ikut di formulir. Dan ternyata Alfonsa dan Feni pun pernah mengisi formulir itu. Lalu mereka pun mengikuti panitia bagi-bagi hadiah itu, dan mereka pun melihat para panitia itu sedang memasukkan data-data itu ke dalam mobil. Dan data itu dikirim ke sebuah gedung yang dimana banyak pekerja yang sedang mengetik di depan komputer. Lalu mereka pun tidak sengaja bertemu dengan teman kuliah mereka dulu dan juga pemilik tempat itu. Lalu Tony dan Dasan pun berpura-pura untuk mengajaknya berbisnis penyimpanan data untuk mengetahui modus operandinya. Lalu ia pun menjelaskan semua modus operandinya. Ia pun mengatakan jika data-data itu ia dapatkan dari panitia bagi-bagi hadiah di mall. Setelah itu, data-data itu ia tawarkan kepada para kliennya, mulai dari dealer mobil, pengusaha, kontraktor bangunan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Setelah itu biasanya semua data itu diantar oleh satu kurir, dan ia pun memberikan alamat kurirnya yang berada di Tamil Nadu. Dan hal itu akan merepotkan Tony dan Dasan karena Tamil Nadu berada di luar wilayah mereka. Lalu Tony dan Dasan pun melaporkan hal itu kepada Cybercell. Lalu Cybercell dan kepolisian Tamil Nadu bekerja sama mencari tahu alamat kurir itu. Dan ternyata alamat itu berada di wilayah para kriminal yang memang sudah menjadi mata pencarian mereka dari menipu lewat telepon. Lalu Tony dan Dasan pun mendatangi alamat itu dan bertemu dengan pemuda bernama Arafin. Mereka pun menjebak pemuda itu lalu menangkapnya. Dan Arafin pun diinterogasi oleh Cybercell di sebuah kamar hotel. Arafin mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa karena tugasnya hanya membuat website. Setelah itu ia berikan kepada bosnya bernama Simbon. Simbon adalah tangan kanan Michael. Simbon bertugas mengatur orang-orang sedangkan Michael yang merencanakannya. Dan eksekutornya adalah istri Michael bernama Jaya. Dan mereka bertiga adalah otak dari kejahatan ini. Dan mereka jugalah yang sudah menipu Alfonsa, Feni, dan korban-korban lainnya. Setelah mengetahui tentang sindikat ini, Cybercell pun langsung menyusun strategi dan bersiap menjalankan aksinya. Tony dan Dasan yang sudah dipasangi alat pendengar suara ditugaskan untuk bertemu dengan Simbon dan berpura-pura membuat website yang IP address-nya tidak bisa terdeteksi. Tony, Dasan, dan Arafin pun mulai bernegosiasi dengan Simbon. Karena tidak mencurigai mereka, Simbon pun memanggil Michael untuk menanyakan persetujuannya. Lalu mereka berempat pun berjalan sambil membicarakan bisnis mereka. Namun tiba-tiba Michael mencurigai Tony karena handphonenya menyala. Michael pun mengambil handphone Tony dan Tony pun kepergok melakukan panggilan keluar. Michael pun sadar kalau Tony adalah polisi. Dasan pun diperintahkan Pratap untuk memancing Michael mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Simbon dan anak buahnya yang ada di sana mengejar Tony, sedangkan Michael masuk ke dalam jebakan saat mengejar Dasan. Dia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil, dan Tony pun berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam mobil. Berkat kecerdasan Cybercell Provinsi Kerala, mereka pun akhirnya berhasil membongkar sindikat besar penipuan di dunia digital. Lalu Michael mengatakan jika video asusila itu bukan Janaki, melainkan orang lain. Janaki dan Rama akhirnya mendapatkan keadilan dan kehormatannya kembali. Lalu Dasan pun menemui anak Janaki yang ada di luar kota dan memintanya untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya. Setelah itu, Alfonsa pun bertemu dengan Tony dan berterima kasih padanya. Tony berharap hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Namun Alfonsa ternyata sudah dilamar oleh laki-laki yang tinggal di Kanada. Tony pun patah hati untuk kedua kalinya.
Suatu malam, di sebuah apartemen yang lampunya sedang mati, ada seorang wanita yang bernama Shruti memesan makanan melalui aplikasi. Tepat jam 10 malam, kurir pun datang sambil menggunakan helm. Shruti pun marah dan mengancam akan melaporkannya karena tidak melepaskan helmnya. Karena lampu yang tidak kunjung menyala, Shruti pun mulai ketakutan dan menelpon suaminya. Namun setelah itu, tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh kurir makanan tadi yang ternyata belum pulang. Saat lampu menyala, Shruti ditemukan terluka parah oleh suaminya yang langsung membawanya ke rumah sakit. Namun barang-barang berharga di rumah itu sudah raib. Lalu polisi pun langsung mendatangi tempat itu dan menginterogasi satpam yang bertugas di sana. Namun pada jam 9 sampai jam 11 malam, satpam tidak berada di sana. Lalu polisi bernama Jacob pun masuk ke kamar Shruti dan memeriksanya. Ia pun menemukan ponsel Shruti yang terkunci. Jacob pun meminta Cybercell untuk mengirim salah satu anggotanya untuk membantu penyelidikannya. Dan Cybercell pun mengirim Tony dan Dasan ke TKP. Karena masih muda, Jacob pun meremehkan mereka. Lalu Jacob memerintahkan Tony dan Dasan untuk membuka handphone Shruti yang terkunci. Setelah terbuka, sebelum kejadian, Shruti menelpon suaminya dan juga kurir makanan. Dan Dasan menyarankan kepada Jacob untuk menelusuri keberadaan kurir makanan itu yang bernama Denny. Dan Jacob pun setuju. Tony pun menelpon nomor Denny, namun nomor Denny tidak aktif. Lalu Tony pun meminta bantuan Cybercell untuk menelusuri nomor Denny kemana saja ia melakukan panggilan keluar. Dan mereka pun mendapatkannya. Mereka pun langsung mendatangi lokasi panggilan keluar Denny. Ternyata nomor panggilan itu milik Shiva. Shiva mengatakan dia adalah teman kuliah Denny dan saudara temannya bernama Kavita. Denny memintanya untuk membooking tiket kereta, namun Shiva menolaknya. Dan Denny mengatakan dia akan naik bis saja. Lalu polisi pun meminta info tentang Denny dan mendapatkan fotonya. Lalu polisi pun langsung pergi ke stasiun bis dan langsung menangkap Denny di sana. Jacob pun menginterogasi Denny. Namun Denny mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa. Dia memang mendapatkan orderan dari Shruti. Namun saat ia sampai di lobi hotel, satpam mengatakan jika Shruti dirampok. Karena ketakutan, ia pun kembali ke restoran. Setelah itu, ia mendapatkan orderan lagi di tempat lain. Dan saat ia mengantarkan makanan ke rumah itu, ia pun kaget saat melihat penghuni rumah sudah tergeletak tewas di rumahnya. Karena ketakutan, ia pun melarikan diri. Jacob pun langsung mendatangi rumah itu dan menemukan penghuni rumah yang sudah tergeletak berlumuran darah. Dan barang-barang berharga mereka sudah dirampok. Dan beberapa menit kemudian, Shruti dikabarkan meninggal di rumah sakit. Ternyata pelakunya menggunakan nomor handphone Denny untuk menjalankan kejahatannya. Dan pelaku melakukan cloning handphone, yaitu menggunakan nomor handphone seorang untuk melakukan kejahatan agar tidak meninggalkan jejak. Dan Dasan pun mencari nomor yang aktif dari jam 10 hingga jam 11 malam saat terjadi dua perampokan itu di sekitar lokasi kejadian. Mereka pun mendapatkan nomor itu melalui Cybercell. Dan nomor itu milik seorang wanita bernama Kavita yang ternyata saudara Denny. Polisi pun langsung pergi ke rumah Kavita dan bertemu dengan Kavita dan suaminya yang bernama Johnny. Johnny mengatakan jika ia mempunyai seorang adik bernama Jack yang bekerja di call center dengan gaji yang rendah namun memiliki gaya hidup yang mewah. Jack sempat menginap di rumahnya beberapa hari dan pergi dengan membawa handphone Kavita dan motor Johnny. Tony dan Dasan pun kembali memeriksa handphone Denny dan menemukan sebuah aplikasi mobile spy yang telah dipasangi Jack di handphonenya, yang membuat Jack bisa melihat semua pesan masuk milik Denny. Jack dan Denny masih kerabat karena Denny adik Kavita sedangkan Jack adik suami Kavita yaitu Johnny. Lalu Jacob dan polisi langsung memburu keberadaan Jack. Mereka semua pergi ke terminal. Di perjalanan, Dasan menelpon kondektur bis yang terakhir berangkat dan mengirimkan foto Jack. Ternyata Jack ada di bis itu. Polisi pun langsung mengejar bis itu. Namun ketika sampai, ternyata Jack sudah lebih dulu melarikan diri ke hutan seberang jalan. Polisi pun langsung menyusuri hutan itu. Tony dan Dasan berhasil menemukan Jack dan menangkapnya.
Jack pun langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi dan bertemu dengan Danny yang terlihat sangat marah padanya. Tony yang mengalami luka di tangannya diperintahkan ke rumah sakit oleh Jacob. Namun Tony menolaknya karena menganggap itu hanya luka ringan. Jacob pun terlihat senang dan berterima kasih kepada mereka karena berkat bantuan mereka, polisi berhasil meringkus pelaku di malam itu juga. Keesokan harinya, Tony dan Dasan kembali ke kantor Cybercell. Namun itu adalah terakhir kalinya mereka ke sana. Karena Pratap mengatakan dengan berat hati jika training mereka sudah selesai. Tony dan Dasan pun meminta pada Pratap untuk tetap mempekerjakan mereka meskipun tidak digaji. Karena mereka sangat mencintai pekerjaan ini. Namun karena itu adalah perintah dari pemerintah, Dasan dan Tony pun dengan berat hati harus pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Film ini didedikasikan untuk jutaan pekerja kontrak di India yang jasanya patut untuk dihargai. Dan film pun selesai. Jika kalian ingin menonton film fullnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.